Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami banggakan, syukur, puji syukur mari kita panjatkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Yang terhormat Direktur MS Training and Consulting, Bapak Muji Santosa, sehat selalu Pak. Yang kami hormati Komisaris MSTC, Bapak Mukhlis Isnaini, yang selalu ceria gitu. Dan yang kami hormati serta kami banggakan narasumber webinar kali ini, Bapak Hernaning Rangga Dita Utama, SKM MKM. Beliau merupakan pengelola PBJ ahli muda di UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang. Untuk gelar dan jabatannya sangat banyak, biar nanti Mas Rangga sendiri ya yang menyampaikan langsung. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang tetap semangat mengikuti kelas webinar MSTP ini. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, Jumat tanggal 29 September 2023, dengan tema kompetensi SDM pengelola fungsi PPJ. Sebelumnya, buat Bapak dan Ibu yang belum kenal, izin perkenalkan, saya Elis Kemalasari, saya pengelola PBJ dari UKPBJ Kabupaten Sumedang yang akan memandu webinar hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kelancaran webinarnya, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar, yaitu yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan harap klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator atau bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir atau postes sebagai bukti kehadiran dan untuk penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Selanjutnya, peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting. Jadi harap hati-hati Bapak dan Ibu untuk mic-nya, kalau memang sekiranya lagi ada agenda yang lain mohon dimatikan saja. Baik Bapak dan Ibu, hari ini materinya luar biasa, yaitu tentang kompetensi SDM pengelola fungsi PBJ. Sebenarnya banyak PR-PR yang ingin saya tanyakan, tapi mudah-mudahan nanti bisa terjawab ya Mas Rangga ya, nanti di materi yang akan Siap. disampaikan oleh Mas Rangga. Kepada Bapak narasumber, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Mas. Siap, baik. Terima kasih, Teh Elis. Masih fungsional PBJ, Teh? Masih ya? Masih Oh, masih. Cuman ada tugas dapat tugas tambahan ya. tambahan sekarang. Oh ya, siap. Fungsional PBJ satu-satunya yang karirnya cepat ya. Baik, Amin. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Salam. selamat siang, salam sehat, salam pengadaan. Yang sama-sama kita hormati, Pak Muji Santosa, selaku direktur ya Teh ya, direktur MSTC, kemudian Mas Muklis komisaris MSTC. Oke. Komisaris, Oh iya komisaris. siap. Saya pikir komisariat tadi. Komisaris MSTC. Kemudian Teh Heli selaku moderator dari Kabupaten Sumedang dan juga seluruh rekan-rekan peserta kelas khusus ya. Hari ini kita ketemu kembali ya berdiskusi terkait dengan kompetensi. Sebenarnya sebagian kecil dari kompetensi SDM pengolah fungsi sudah dibahas, bahkan 2 kali ya kompetensi PPK gitu ya. Cuman masih timbul banyak pertanyaan. Tahun 2024 gimana? Apakah kita harus mengambil kompetensi PP Pokja gitu ya? Apakah yang sudah JF tetap mengambil kompetensi PP Pokja? Nah, dari atas dasar pertanyaan-pertanyaan itulah, maka hari ini kita sama-sama berdiskusi lagi.
agak diperluas materinya mengenai kompetensi sumber daya manusia pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini teman-teman sudah bisa berstrategi ya untuk pemenuhan kebutuhan SDM di tahun 2024 tuh ya. Walaupun wacananya akan ada lagi perubahan kedua atas Perpres 16 2018, tapi mudah-mudahan di urusan pengadaan barang jasa perubahannya tidak terlalu SDM PBJ ya, perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Baik, saya tampilkan slide-nya. Ya, hari ini kita diskusi tentang kompetensi SDM. Kalau bicara kompetensi kan pasti atas 3 hal, Bapak Ibu ya. Pengetahuan, sikap, perilaku. Gitu. Diharapkan dengan makin punya kompetensi, gitu ya, mampu meminimalisasi kesalahan. Kesalahan dulu nih, karena eh, kesalahan ini yang menyebabkan asal mula terjadinya hal-hal yang bisa membuat para pemerhati gitu ya meminta keterangan nih ke Bapak Ibu sekalian gitu. Diharapkan dengan kompetensi kita bisa dapat melaksanakan pengadaan barang jasa menjadi lebih baik lagi sesuai aturan. Itu. Walaupun manusia tentunya tidak lepas dari kesalahan. Baik, tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu oleh Teh Elis ya. Bisa lewat saja. Jadi kalau bicara kompetensi SDM PBJ, acuannya tetap ke perubahan kedua Perpres ya. Perpres 12 tahun 2021. Karena muncul pasal 74A dan 74B di sana, yang sebelumnya tidak ada di Perpres 16. Kemudian PRLKPP 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Kemudian yang baru saja terbit ya, PRLKPP 3 tahun 2023 tentang kamus kompetensi teknis pengadaan barang jasa. Nah, ini nggak tahu nih nanti penerapannya mulai kapan, tapi karena di ketentuan peralihannya, aturan turunan dari PRLKPP sebelumnya masih tetap dapat digunakan sepanjang masih sesuai dengan PRLKPP 3 2023. Karena kalau kita lihat nanti kompetensi PPK, kompetensi eh, Pokja dan PP untuk personil lainnya menjadi berkurang ya, berkurang 1, berkurang 2 gitu dibanding yang ada di PRLKPP 8 2020. Oke. Siapa sih sumber daya manusia pengadaan barang jasa itu Bapak Ibu? Atau apa sih pengertiannya sumber daya manusia pengadaan barang jasa? Ya, di sini disebutkan dalam Perpres 12 pasal 1 angka 18 ya. Dia aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ada 2 cluenya ya, aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Lalu siapa aparatur sipil negara? Jelas ya di Undang-Undang 5 2014. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ada 2 ya kalau bicara ASN. Karena nanti nomenklaturnya ini akan berubah Bapak Ibu ya. Begitu masuk ke 74A, dia hanya PNS, tidak ASN gitu ya. Tapi kalau bicara sumber daya manusia pengadaan, ya ini ASN dan non ASN. Siapa itu ASN, PNS, dan P3K. Kemarin sempat diskusi juga P3K boleh nggak jadi Pokja gitu ya, atau jadi PP. Kalau P3K-nya ditugaskan sebagai pengelola PBJ, ya mungkin saja formasi pengelola pengadaan barang jasa ya. Tapi kalau tidak, nanti kita lihat di 74A-nya penugasannya. Oke. Nah, sumber daya manusia pengadaan ini dibagi 3, Bapak Ibu. Yang pertama sumber daya pengelola fungsi. Pengelola fungsi itu ya sebagian besar kita di sini adalah pengelola fungsi pengadaan barang jasa, kemudian perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Yang ketiga adalah pendukung ekosistem. Kalau dia advisor gitu ya, kemudian mendamping kontrak dan lain sebagainya masuk nomor 3. Itu. Tapi kalau pengelola PBJ nanti plus personil lainnya masuk ke nomor 1, Bapak Ibu ya. Apa itu sumber daya pengelola fungsi? Yang melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah. Yang melaksanakan fungsi pengadaan. Jadi seharusnya kalau ada pertanyaan apakah tahun depan harus pengelola pengadaannya melaksanakan proses pemilihan gitu ya. Kalau sudah memenuhi kebutuhan formasi atau minimal sudah mencukupi renaksi,
di dalam Perpres dijelaskan ya harus ditugaskan ya wajib harus ditugaskan sebagai pejabat pemilihan atau pejabat pengadaan. Kalau sumber daya perancangan kebijakan adalah sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan. Jadi UKPBJ itu isinya bukan hanya JFPBJ gitu ya. Masih mungkin nanti JF-JF lain, apalagi berkaitan dengan perancang kebijakan. Kemudian sumber daya manusia kalau pendukung ekosistem adalah sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ya, tadi contohnya ya advisor dan lain sebagainya. Itu masuk ke sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Nah, yang kita bahas di sini nomor 1, Bapak Ibu. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa. Mereka-mereka yang melaksanakan fungsi pengadaan. Apakah ini identik dengan pelaku pengadaan di Perpres? Ya, identik dengan pelaku pengadaan barang jasa. Nah, sumber daya pengelola fungsi ini di pasal 74A itu ada 2, Bapak Ibu ya. Pertama adalah pengelola pengadaan barang jasa, CJF, Bapak Ibu ya. JF PPBJ. Kemudian yang kedua adalah personil lainnya. Personil lainnya. Nah, ini yang ramai kemarin ya. Nah, personil lain yang wajib memiliki kompetensi itu yang mana sih? Si sumber di sumber daya pengelola fungsi ini yang nomor 1 apa yang nomor 2 nih? Ya. Jadi kalau bicara sumber daya pengelola fungsi ada 2, pengelola PBJ sendiri dan personil lainnya. Klausul di ayat 2-nya di 74A KLPD. Ini saya bedakan warna-warnanya Bapak Ibu ya, karena highlight-nya di situ ya. Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi kalau begini kondisinya, nah, bagaimana proses pemilihan penyedia? Ya harusnya dilaksanakan oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Tapi kan tetap ada alternatif ya, ketika jumlahnya belum mencukupi seperti di tempat telis gitu ya. Nanti ditambalnya dari mana nih penugasannya? Itu dijelaskan di Perpres 12. Kemudian pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK. Kalau jadi Pokja dan PP wajib ya. Wajib. Kalau jadi PPK dapat. Kekhawatiran-kekhawatiran, oh semua sudah katalog sehingga proses pemilihan penyedia menjadi jauh berkurang. Ya ini peluang-peluangnya Bapak Ibu. Pengelola pengadaan barang jasa dapat ditugaskan. Kalau tidak jadi PPK, dia bisa membantu tugas PAKPA, melaksanakan persiapan pencatuman barang jasa dalam katalog, dan juga ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem. Jadi selain 4 kompetensi yang dimiliki, pengelola PBJ juga dapat ditugaskan di ayat 3 ini. Oke, kita ke ayat 4. Nah, ada pengecualian ternyata. Kewajiban yang ayat 2 Bapak Ibu ya. Kewajiban dikecualikan untuk kementerian lembaga dalam hal. Nah, kalau kita lihat ayat 4 ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ayat 4 ini, kewajiban ini pengecualiannya hanya untuk kementerian lembaga. Jadi kalau tempatnya TLIS yang kategorinya ada pemerintah daerah, berhenti di ayat 2 gitu ya. Wajib memiliki pengelola pengadaan sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Tuh, yang dikecualikan di dalam pasal 74 ini hanya KL, kementerian lembaga. KL yang bagaimana sih? Apakah semua KL? Enggak. Yang pertama adalah kementerian lembaga yang nilai atau jumlah paket pengadaannya tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum. Kebetulan ini disusun dulu ya sebelum terbitnya Permen PAN 1 dan Per BKN 3 yang angka kredit masih mengacu kepada jumlah paket. Kalau sekarang kan tidak lagi ya, langsung dikonversi dari predikat kinerja. Atau sumber daya pengelola fungsi pengadaan yang dilakukan oleh TNI atau Polri. Jadi Bapak Ibu yang KL paketnya banyak dan pemerintah daerah, maka wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Oke, kompetensinya apa? Kompetensinya ya empat-empatnya ada di dalam pengelola pengadaan barang jasa. Terus gimana dong bagi yang nomor 4 yang dikecualikan dari kewajiban memiliki pengelola pengadaan barang jasa? Muncullah yang ini Bapak Ibu, yang di atas ini nih, sumber daya pengelola fungsi terdiri dari pengelola pengadaan dan personil lainnya. Jadi Bapak Ibu di daerah tidak perlu pusing terkait ini personil lainnya, karena tidak termasuk
yang dikecualikan dari kewajiban memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Kan banyak ya sekarang dibuka MOOCPP. Nah, karena tahun depan harus punya kompetensi gitu ya. Tapi itu hanya berlaku untuk personil lainnya, Bapak Ibu. Siapa personil lainnya? Untuk yang nomor 4. Jadi kalau Bapak Ibu ikut MOOC-nya, ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi UKOM-nya tidak akan diberikan kesempatan. Karena daerah kewajibannya hanya memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Nah, mudah-mudahan ini membantu mengklirkan ya. Di ayat 5-nya, dalam hal pengecualikan, pengelolaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh personil lainnya. Dalam hal pengecualian, kembali ke ayat 4 yang dikecualikan hanya KL, paket sedikit, dan TNI Polri. Oke, nah, ketika Bapak Ibu berdinas di KL yang paketnya sedikit, atau TNI Polri, maka sumber daya pengelola fungsi nih yang menjalankan fungsi pengadaan dijabat atau dilakukan oleh personil lainnya. Personil lainnya. Nah, ketika personil lainnya melaksanakan tugas pengelolaan fungsi, wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa. Oke. Sampai sini mudah-mudahan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita yang di pemerintah daerah kayak di tempat saya, tugasnya adalah memenuhi kewajiban memiliki pengelola pengadaan. Sampai Desember 2023 minimal 60% dari formasi yang ditetapkan. Yang kita kejar personil lainnya yang mana dong? PPK. PPK. Kemudian yang ketujuh, kalau personil lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi, wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Yang pengelola nggak dibahas lagi Bapak Ibu ya. Karena pengelola pengadaan diangkat harus punya level 1. Jadi ayat 4, 5, 6, 7 ini bagi yang dikecualikan saja. KL dengan paket sedikit, TNI Polri. Kemudian ayat 8, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ. Atas dasar pertimbangan kewenangan, sumber daya pengelola fungsi pengadaan yang ditugas sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Jadi kalau ada diskusi apakah tahun depan pengadaan proses pemilihan penyedia semua harus dilakukan oleh sumber daya manusia di UKPBJ, sebenarnya udah dari 2021 Bapak Ibu. Mengingat sumber daya pengelola fungsinya berkedudukan di UKPBJ. Hanya masih ada pintu daruratnya ketika jumlahnya belum mencukupi dan lain sebagainya. Di PRLKPP 7 ada, di PRLKPP 10 ada, di Perpres juga ada pintu daruratnya. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya. Mengenai sumber daya pengelola fungsi, sekali lagi ada 2. Ada pengelola PBJ dan personil lainnya. Personil lainnya diperuntukkan bagi KL dengan paket sedikit atau TNI atau Polri. Nah, personil lainnya ini wajib memiliki sertifikat kompetensi. Iya, Bu Elis segala bisa pemuji. Nanti ada jalan keluarnya bagi yang baru 1 gitu ya, kurang dari 60%. Nah, muncul lagi nih di 74B KLPD yang wajib memiliki pengelola pengadaan menyusun rencana aksi tempat TLI Sumedang bikin rencana aksi. Rencana aksi ngelihatnya di mana sih? Pada LKPP 6 Bapak Ibu. Ya, nah, jadi disusun dulu rencana aksinya. Disusun dulu rencana aksinya dinilai oleh LKPP kalau bicara aturannya ya. Nah, ketika rencana aksinya sudah disusun sampai Desember ternyata belum memenuhi, belum mencukupi, ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Ya, di ayat 2-nya 74B. Dalam hal jumlah pengelola pengadaan di lingkungan KLPD belum mencukupi sesuai rencana aksi, ya kan? Sesuai rencana aksi. Jadi mana rencana aksinya gitu? Pemenuhan pengelolaan barang jasa, maka pelaksanaan tugas Pokja pemilihan dilakukan dengan ketentuan. Pokja pemilihan untuk setiap paket pengadaan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola pengadaan barang jasa. Jadi TLIS ini anggota di semua Pokja karena wajib kan pengelola PBJ. Yang kedua, nah, kan Pokja minimal 3 nih. Dari mana kekurangannya kayak di Sumedang? Nah, ayat 2 ini anggota Pokja pemilihan selain pengelola PBJ ya, selain pengelola PBJ dilaksanakan oleh PNS. Nah, ini kan tadi kalau sumber daya ASN Bapak Ibu ya. Sumber daya tadi di depan penjelasannya ASN, tadi dari PNS dan P3K. Tapi begitu pelaksanaan tugas Pokja pemilihan,
selain pengelola PBJ, maka kalau P3K-nya pengelola PBJ masuk di yang ayat 1, di angka satunya. Tapi kalau dia bukan pengelola PBJ, P3K-nya memungkinkan nggak ini? Karena di ayat 2 hanya dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau, kalau kata Mas Muklis, dan atau ini kan pilihan. Sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Ini kita telah Bapak Ibu ya, yang kata-kata ini ya. Kalau sertifikat kompetensi, ini kan PNS ya, memiliki sertifikat kompetensi. PNS yang memiliki sertifikat kompetensi berarti PNS yang di mana tadi? Di ayat 4 yang dikecualikan di 74A. PNS yang berkedudukan di KL dengan paket sedikit, TNI atau Polri. Nah, kalau di pemerintah daerah, boleh dibantu yang mana nih? Si pengelola pengadaan barang jasanya. Ya ini, PNS yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang atau jasa. Gitu. Tapi tetap urutannya nomor 1 dulu ya Bapak Ibu ya, menyusun rencana aksi. Lalu bagaimana PP? Pelaksanaan tugas PP yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang PBJ. Mudah-mudahan clear ya, Teh Elis ya. Sambil memenuhi kewajiban, bikin ren aksi. Kalau belum terpenuhi juga sampai 2023, berdayakan yang nomor 2. Ini nih, yang ini. Oke, kemudian dalam hal, ini yang masih 0 berarti ya, pengelola PBJ-nya. 1 tuh nggak dianggap tuh, Telis. Tetap dianggap ada. Yang belum memiliki pengelola pengadaan barang jasa sampai tersedianya pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan rencana aksi, pemenuhan JFPBJ, pelaksanaan tugas sama kayak tadi. 1, PNS yang memiliki kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang PBJ dan atau agen pengadaan. Agen pengadaan ini bisa UKPBJ. Di ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian bicara renaksi boleh dibuka di PRLKPP 6 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. Targetnya gimana? Di bab 2 huruf E, pemenuhan pengelola PBJ yang dicapai sampai dengan 31 Desember, sekurang-kurangnya 60% dari total penetapan kebutuhan. Ketika Bapak Ibu sudah mencapai ini, di atas 60%, walaupun belum 100% terpenuhi, maka sesuai 74B harusnya kelompok kerjanya semuanya diisi oleh pengelola pengadaan barang jasa. Yang ayat sebelumnya tadi Bapak Ibu ya. Yang ini tadi. Ini kan dikecualikan boleh komposisi penugasannya begini dalam hal belum mencukupi sesuai rencana aksi. Sesuai rencana aksi. Oke. Nah, kapan personil lainnya yang dimaksud di 74A tadi ya? Personil lainnya untuk KL paket sedikit, TNI Polri punya sertifikat kompetensi, paling lambat, ini salah ya, 31 Desember 2023. Ntar saya perbaiki. Paling lambat 31 Desember 2023. Jadi paling lambat Desember ini Bapak Ibu, makanya sekarang banyak ya. Blended Learning dan juga MOC PPK. 31 Desember 2023. Paling lambat 31 Desember 2023 di Perpres 12 2021 pasal 2. Jadi teman-teman di PD pemerintah daerah ya, sebenarnya harus dikejar pemenuhan pengelola PBJ-nya. Sama kompetensi pejabat membuat komitmen. Oke. Ini di PRKPP 7-nya Bapak Ibu ya, tentang SDM penegasannya terkait dengan sumber daya pengelola fungsi. Ya ada 2 tetap, pengelola PBJ dan personil lainnya. Yang pengelola fungsi wajib memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang mengacu pada kamus kompetensi teknis. Ada level 1 JFPBJ dan personil lainnya. PD itu kenapa dikejar mempunyai JFPBJ? Karena ya dia ini ya Bapak Ibu ya, buy one get berapa tuh ya? Get 3 bisa ditugaskan sebagai Pokja, PP dapat ditugaskan sebagai PPK.
Jadi nantinya level 1 ini wajib dipenuhi bagi semua sumber daya pengelola fungsi, memang sudah demikian ya. Dia hanya sampai akhir tahun ini bagi PPK masih dimungkinkan, tapi tahun depan PPK-nya harus tambah punya kompetensi. Sedangkan bagi teman-teman di daerah yang belum menjadi JF, tapi punya level 1 dan jumlah JF-nya seperti tempat TLIS masih kurang dari 60%, dapat ditugaskan. Oke. Personil lainnya siapa saja? ASN, Bapak Ibu, berarti PNS dan P3K ya. Prajurit TNI dan anggota kepolisian. Tapi ASN yang di mana? Kembali ke 74A ayat 4 tadi. ASN yang KL paketnya sedikit, kemudian TNI Polri. Ditugaskan sebagai apa sih? PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, kepala UKPBJ, dan pengelola LPSE. Kalau bicara personil lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, terdiri atas ASN dapat ditugaskan yang relevan untuk pemerintah daerah, ya ASN yang ditugaskan sebagai PPK, Bapak Ibu. PPK. Yang dikejar untuk memiliki kompetensi di akhir Desember ini. Dalam melaksanakan penugasan, ayat 2 itu wajib memiliki kompetensi sesuai penugasannya. Sesuai penugasannya. Kalau punya JF, ayat 2 huruf A, B, C itu semua udah dimiliki oleh si JF. Kemudian, kalau PPK, PP Pokja dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, sekarang banyak pesertanya kan dari TNI Polri ya. Untuk PP Pokja, PPK. Karena dia termasuk yang nomor 1, Bapak Ibu. Sama ASN dengan paket sedikit tadi. Kalau bagi kepala UKPBJ dan pengelola LPSE, dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis. Baru keluar ya ininya, kompetensinya di per LKPP 3. Nah, kemudian kita bicara standar kompetensi si fungsional ya. Kalau pengelola PBJ itu fungsional PBJ Bapak Ibu ya. Nah, standar kompetensi pengelola PBJ ini melalui mekanisme pengangkatan dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Terdiri dari kompetensi teknis pengadaan barang jasa, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian apa saja kalau standar kompetensi pengelola PBJ ya sesuai jenjang saja. JF pertama, muda, madya. Ditempuh melalui diklat penjenjangan, kemudian uji kompetensi. Uji kompetensi. Ini sesuai LKPP 7 pasal 15. Karena kita bicara sumber daya pengelola fungsi ada 2 tadi, pengelola PBJ dan personil lainnya. Yang pengelola PBJ ini ke standar kompetensinya. Kalau personil lainnya ada standar kompetensi PPK, standar kompetensi pejabat pengadaan, pokja pemilihan. Tapi sekali lagi pokja dan PP ini tadi ya. Untuk KL paket sedikit, TNI Polri. Kemudian standar kompetensi kepala UKPBJ dan pengelola LPSE. Oke. Kemudian proses sertifikasinya bagi pengelola PBJ yang akan mengikuti kenaikan jenjang, ya. Kemudian promosi, dimungkinkan ya menjadi JF melalui jalur promosi. Kemudian perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian atau in-passing terkait dengan sertifikasi kompetensi pengelola PBJ. Nah, kalau personil lainnya diperuntukkan bagi PPK tadi ya, pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Karena kalau Kabak dengan LPSE tadi hanya sertifikat tanda tamat pelatihan. Nah, ini bicara standar kompetensi personil lainnya untuk PPK ya. Kalau untuk PPK ya tetap ini Bapak Ibu ya, hanya isiannya saja yang sedikit berubah sesuai per LKPP 3 2023. Jadi PPK ini kan digradasi menjadi 3 tipe ya. Dari mulai tipe C yang paling sederhana, kemudian tipe B tidak sederhana, tidak kompleks, kemudian PPK tipe A. Nah, ini setara dengan level, kalau yang tipe C itu level 2, tipe B level 3, tipe A level 4. Nah, JF pertama itu setara dengan ini kan Bapak Ibu ya, level 2. Kompetensi PP level 2. Hanya kompetensinya pemilihan penyedia. Kalau JF, 4-4-nya perencanaan iya, kontrak iya, pemilihan iya, swakelola iya.
tergantung jenjangnya. Kalau pertama level 2, muda level 3, madya level 4. Bahkan di kamus kompetensi yang baru ini sudah ada level 5. Sudah ada level 5 ya. Apakah akan segera ada utama? Kita nggak tahu ya. Tapi minimal saya udah utama duluan kan. Ya Telis ya. Kemudian bagaimana kompetensi perencanaan di PRKPP yang baru ya Bapak Ibu ya. PRKPP 3 2023. Lebih simpel sih ya, lebih sedikit ya. Tapi nggak tahu nanti nih indikator kompetensinya lebih luas atau tidak ya. Tapi di PRKPP 3-nya kalau level 2, PPK tipe C ya. Ini saya bicara yang personil lainnya ya. Yang bicara yang personil lainnya. Yang pertama di perencanaan adalah mampu melakukan identifikasi atau review kebutuhan barang jasa. Kemudian mampu melakukan penyusunan spektek, ini nggak berubah dari yang lama ya, dan atau KK. Kemudian mampu melakukan penyusunan perkiraan harga pada pekerjaan sederhana. Ini sebenarnya yang sudah ikut MOC tipe C, ya di dalamnya ini ya, 3 ini yang level 2 ya. Dokumen-dokumen yang harus kita buat ada di dalam MOC PPK tipe C. Naik satu level ke level 3 perencanaan, sudah mulai ke perumusan strategi pengadaan, cara pemaketan jadwal dan anggaran, kemudian penyusunan spektek dan atau KK yang tidak sederhana dan tidak kompleks, kemudian penyusunan HPS yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Ini untuk perencanaan. Kemudian kalau yang tipe A sejauh ini belum ada nih Bapak Ibu ya. Sedang dilengkapi sepertinya kurikulumnya untuk blended learning-nya atau uji kompetensinya. Jadi yang pertama adalah perumusan strategi, kemudian penyusunan pekerjaan kompleks KK, spektek, dan HPS, terakhir perumusan organisasi PBJ pemerintah. Kemudian kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh PPK nanti, yang harus sebenarnya ada PD pemerintah daerah itu kejarnya ke sini Bapak Ibu ya. Pertama yang tipe C. Kalau dulu kan mampu melakukan perumusan kontrak SPK gitu ya. Yang lama di per LKPP 3 ini begini saja, mampu melakukan perumusan kontrak pada pekerjaan sederhana. Kemudian pelaksanaan kontrak pada pekerjaan sederhana. Nah, pelaksanaan ini kan ruang lingkupnya, pengendalian dan lain sebagainya. Jadi indikator kompetensinya disedikitkan gitu, tapi nggak tahu nanti unitnya ya. Kemudian mampu melakukan evaluasi kinerja penyedia barang jasa sesuai pedoman. Hanya begitu. Begitu level 3 mengarah ke, ini dulu nggak ada nih Bapak Ibu yang atas ya, melakukan pembentukan tim pengelola kontrak. Tapi nggak, ini penerapannya kan belum ya, belum apakah di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Kemudian perumusan kontrak yang tidak sederhana dan tidak kompleks, kemudian pelaksanaan kontrak. Kalau yang level 4 sudah lebih banyak lagi Bapak Ibu ya, ada 5 ya. Pengorganisasian, perumusan kontrak, kemudian pelaksanaan kontrak yang kompleks, instrumen evaluasi, dan terakhir mampu melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kontrak. Kemudian yang ketiga yang swakelolanya. Swakelolanya ini Bapak Ibu ya, penyusunan rencana persiapan, pelaksanaan, kemudian pengelolaan. Ini nggak berubah nih kalau yang swakelola level 2, 3, 4 sama dengan per LKPP sebelumnya 8 2020 ya, 2019 atau 2020. Ini swakelola ya, yang level 4, yang PPK tipe A atau setara dengan yang JF Madya, ada indikatornya lebih banyak dibanding yang pertama dan mudah. Oke, masih yang personil lainnya terkait dengan pejabat pengadaan. Jadi sekali lagi ini khusus KL dengan paket sedikit TNI Polri ya. Dia yang standar kompetisinya level 2 Bapak Ibu. Level 2 pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Nah, kalau teman-teman JF kan ini sudah dianggap memiliki kompetensinya ya. Sehingga tidak perlu lagi bagi yang JF untuk mengikuti ujian kompetensi PP. PP, PPK, Pokja tidak diperlukan lagi. Apa saja
indikator kompetensinya melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan barang jasa untuk pekerjaan sederhana, penyusunan dokumen pemilihan ya. Ini lebih sedikit ya, yang lama itu ada 5 kalau nggak salah, ini berkurang 1. Kemudian melakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran. Kemudian klarifikasi dan negosiasi. Yang hilang tuh e-purchasing ya. Indikator kompetensi e-purchasingnya. Tidak ada lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kompetensi personil lainnya terkait dengan Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. Sesuai PRLKPP 7, mereka personil lainnya yang akan mengambil kompetensi Pokja pemilihan, ruang lingkup tipe dan ruang lingkup Pokja ada 2 Bapak Ibu, ada yang pemilihan umum, bukan pemilu ini, bukan Pokja pemilu ya, tapi Pokja pemilihan umum. Apa sih yaitu Pokja pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang jasa yang lingkup pekerjaannya tidak sederhana dan tidak kompleks. Di atasnya PP ya level 3 berarti ini. Apa saja ruang lingkup pekerjaannya ini ya, yang tender atau seleksi, kecuali purchasing dan pengadaan langsung, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, sampai bernilai di atas 200, ya konsultan di atas 100, menetapkan pemenang. Ini yang Pokja pemilihan umum. Satu lagi ada Pokja pemilihan khusus. Pokja pemilihan khusus. Ini yang melaksanakan tugas pengadaan barang jasa dan lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan atau spesifik. Kalau JF keunggulannya kan Bapak Ibu, walaupun ini level 4 larinya nanti ke madya ya, tapi kan boleh kita mengerjakan satu jenjang di atasnya ya. Mudah bisa mengerjakan kompetensi madya. Madya malah boleh turun sampai 2 jenjang ke bawah. Tapi kalau yang kompetensi personil lainnya, ya sesuai dengan kompetensi tugas yang dimilikinya ya. Kalau dia PPK tipe C ya hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Ruang lingkupnya apa saja yang khusus? Ini ya, yang internasional terintegrasi, KPBU. Itu yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan khusus. Kemudian apa saja indikator kompetensinya? Kalau di PRLKPP 3, ya ini setara level 3 yang Pokja pemilihan umum. Pokja pemilihan umum. Jadi mulai dari review, menyusun dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, ya, evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi, sanggah, klarifikasi, dan negosiasi. Yang daftar penyedianya jadi tidak ada nih di per LKPP 3 2023. Kemudian kalau yang khusus ini setara dengan level 4 ya. Pemilihan pekerjaan kompleks yang melalui kompetisi dan penunjukan langsung, kemudian mampu penilaian kualifikasi pekerjaan kompleks juga yang kompetisi dan penunjukan langsung, klarifikasi dan negosiasi, kemudian penyusunan daftar penyedia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jadi ini indikator kompetensi yang sesuai per LKPP terbaru Bapak Ibu nomor 3 2023 untuk PPK. Oke, kalau kita pemerintah daerah fokusnya yang PPK tadi. Nah, yang Pokja dan PP ini untuk teman-teman di KL yang paketnya sedikit, kemudian TNI Polri ya karena masuk ke personil lainnya. Oke, ini beberapa pertanyaan yang dirangkum ya dari hasil diskusi-diskusi saja. Tapi disclaimer ya, ini jawaban saya gitu ya. Apakah pengelola PBJ harus memiliki juga sertifikat kompetensi PP atau Pokja? Ya tidak perlu ya. Karena sesuai Permen Pan RB 52, pengelola PBJ telah memiliki kompetensi pemilihan penyedia. Kompetensi pemilihan penyedia. Hanya nanti mungkin dibatasi kewenangannya. Kalau dia JF pertama, karena hanya bisa naik 1 jenjang, maka tidak dapat mengerjakan yang kompetensi madya. Terus pengelola PBJ yang ditugaskan sebagai PPK harus memiliki sertifikat PPK? Tidak perlu. Ini ada di per LKPP 7 Bapak Ibu ya. Pengelola PBJ dapat ditugaskan menjadi PPK. Yang madya ke tipe A, muda tipe B, pertama ke tipe C. Bahkan di per LKPP 7, kalau pada instansi tersebut tidak terdapat pengelola PBJ yang memenuhi kesesuaian antara jenjang dengan tipologi ya, tidak ada yang madya gitu di Sumedang.
maka pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK pada tipe yang berada satu atau dua tingkat di bawahnya dan atau satu tingkat di atasnya. Jadi mungkin tahun depan Telis jadi PPK pekerjaan kompleks. Wah, mantap nih. Amin, amin. Gitu, karena dimungkinkan secara ketentuan khusus teman-teman yang sudah menjadi fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian kenapa tidak perlu juga fungsional? Ya, Permen RB 52 itu kompetensi pengelola pengadaan kan perencanaan, kontrak, swakelola, pemilihan. Jadi udah eh, satu paket lengkap gitu ya secara kompetensi. Nah, kemudian apakah P3K dapat ditugaskan menjadi Pokja? Ini kalau dari hasil bahan-bahan paparan tadi Bapak Ibu. Kalau dia diangkat dalam formasi pengelola pengadaan, ya bisa ditugaskan sebagai Pokja pemilihan. Tapi kalau tidak, kita harus lihat di 74B tadi ya. Di 74B, kalau jumlahnya kurang yang ditugaskan tadi kan hanya pegawai negeri sipil. Kalau di situ bunyinya aparatur sipil negara, ya bisa masuk dia. Tuh. Kemudian, ini kayaknya pertanyaan moderator ya. Apakah masih boleh jadi Pokja atau PP ya? Kita lihat definisinya PP ya. PP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Pejabat administrasi ini kan melingkupi administrator, kemudian mengawas ya. Nah, jadi dimungkinkan asal dia memenuhi persyaratan dan ketentuan penugasan. Begitupun kelompok kerja pemilihan asal ditetapkan kepala UKPBJ, kemudian memenuhi persyaratan dan ketentuan penugasan seperti 74B ya silahkan saja. Tapi hati-hati dengan konflik kepentingannya. Kemudian, apakah seluruh pemilihan penyedia di 2024 di bagian UKPBJ? Ya, kalau bicara UKPBJ, kita lihat pengertiannya di per LKPP 10 tentang UKPBJ, pusat keunggulan pengadaan barang jasa dan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa pada KLPD. Nah, jadi, ya seharusnya sih mengambil alih ya proses pemilihan penyedia ketika jumlah pengelola PBJ-nya sudah mencukupi sesuai formasi yang ditetapkan atau minimal sudah mencukupi sesuai ren aksi yang ditetapkan yaitu 60%. Jangan sampai nanti ngurusin pengadaan di UKPBJ sendiri aja kewalahan gitu. Mau mengurusi yang lain. Tapi tadi strategi penugasannya tetap di 74B. Apakah 2024 wajib gabung PBJ yang melaksanakan pengadaan? Ya, kalau kembali ke aturannya ya KLPD, terutama PD ini ya, wajib memiliki sebagai Pokja pemilihan pejabat pengadaan. Kalau tidak ada 74B ya nggak ada ini Bapak Ibu ya, nggak ada excuse gitu ya. Ya harus JF yang melaksanakan pemilihan sebagai Pokja atau PP. Tapi kan masih ada di 74B ya, kalau jumlahnya belum mencukupi sesuai rencana aksi. Jadi PR teman-teman tuh sekarang rencana aksinya gimana nih? Kan itu pakai sistem informasi ya. Sinren aksi itu ya. Rencana aksinya gimana? Sudah punya atau belum gitu ya. Khawatirnya nanti ada pihak lain yang paham gitu ya. Kok ini masih ada non-JF? Nah, kita tidak mampu menjelaskan kenapa masih ditugaskan gitu ya. Karena kebutuhannya belum cukup. Mana dasarnya rencana aksi? Kita berencana memenuhi sampai 60%, tapi ternyata belum terisi juga. Gitu. Itu mungkin Telis rangkuman dari diskusi pada siang hari ini. Oh, pas. Alhamdulillah pas. Saya kembalikan. Ini Pak Nasir kenapa ini pantunnya ini? Tapi Pak Nasirnya nggak mundur-mundur juga dia dari JF. Silakan Telis. Eh, Ya, terima kasih Bapak narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, pertanyaan saya pribadi sudah dijawab semuanya tadi, Mas. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali Iya, ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Saat ini sudah ada Pak Nasir. Pak Nasir mau bertanya ataukah mau pantun? dua-duanya. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pantun sedikit ke Jawa Timur naik motor. Mampir sebentar Cakep. di Surabaya.
Cakep. kepada moderator, terima kasih kepada moderator, kepada narsum yang ganteng, yang hebat, yang kuat. Mohon Itu izin Pak, bertanya. kayaknya Moderatornya kepanjangan Pak enggak, itu Pak. Pak. Moderatornya enggak. Kak Angga bertanya nih. Jadi Ya, kami ini di daerah kami ini masih ribut-ribut nih akhir tahun ini terkait dengan tadi yang disampaikan slide 10 tadi, mulai tahun 2024 kan syarat untuk menjadi PPK kan harus punya kompetensi itu untuk struktural terutama kan yang ya. struktural di UPD itu. Nah, di Pangkal Pinang ini hampir hampir 100% lah pejabat struktural yang menjabat sebagai PPK itu tidak punya kompetensi PPK. Nah, kalau dengan aturan tadi 10 tadi kan nanti sampai dengan tahun 31 Desember 2023. Nah, mulai tahun 2024 itu di kemungkinan akan diserahkan semua kepada fungsional PBJ. Pertanyaannya kalau berdasarkan LKPP nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan persediaan rencana aksi tadi, kami ini di UKBBJ ini fungsional mudanya 6. Pertamanya 10. Madianya kosong. Nah, kalau 6 orang ini menjadi di PPK di 34 UPD, wah pajak gempor Pak kami Pak. Mohon solusinya Pak, gimana Pak? Itu yang pertama. Kedua, menekankan kembali apa yang disampaikan Cak Rangga tadi untuk PPK ini, fungsional PBJ ini, khususnya fungsional PBJ ini untuk menjabat sebagai PPK perlu nggak? Saya bilang karena kurang mudah nih. Masih perlu lagi tidak sertifikat PPK tipe BCA? Itu aja Pak. Terima kasih Cak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih moderator yang Waalaikumsalam cantik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rangga langsung saja dijawab. Terpaksa saya balas pantun dulu ini. Ya, cakep. Belum ya? Belum. Beli sisir ditukar pepaya. Cakep. Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir sudah bertanya. Itu aja ya Pak ya. Pak, yang pertama Pak ya, coba didorong MOC dulu Pak, PPK tipe C Pak, seperti di tempat saya Pak. Karena Siap. apa PPK kan masuk ke personil lainnya Pak. Personil lainnya Ya. harus paling lambat 31 Desember 2023. Kalau tidak ya nanti itu resikonya pelaksanaan tugasnya antara dua Pak ya, kembali kepada PA atau JFPBJ. Kalau Mas Muklis sih setuju kembali kepada PA. Atau JFPBJ Pak. Cuman kan kalau lihat formasinya Bapak tadi 16 Pak. Dari total formasi berapa Pak? Total formasi 16 ya 16 Penetapan 10 11. kebutuhannya berapa Pak? Penetapan kebutuhannya? Kalau kebutuhan muda itu rencana dari LKPP ya, dari LKPP itu Total. Totalnya Pak? fungsionalnya 7, baru 6. Oke. Totalnya Ah, berapa total Pak? totalnya berapa ya? 13. Total Berapa Pak? 13 tambah 7 tambah 2. 21. 22 ya. 13 tambah 22. 7, 22. Bapak terisi 16. Oh, udah lebih dari 60% ya Pak. Berapa persen Pak? Hah? Ya udah lebih lah itu. Waduh, 22, 50% aja 11 kan Pak. ini bahaya nih. Apa? Bagus, Pak. Iya Pak, gitu Pak. Kalau di tempat saya Pak, kemarin kita ada edaran tuh dari kepala daerah ya. Dia didorong dulu MOC tipe C Pak. Nah, sekarang semua OPD sudah punya PPK yang memiliki MOC tipe sudah memiliki kompetensi PPK tipe C. Tinggal didorong nih beberapa OPD yang apa tidak sederhana dan tidak kompleks di kita naikkan ke tipe B Pak. Gitu. Tapi minimal tipe C punya dulu gitu tipenya karena kan OPD-OPD yang perlu tipe B tipe A kan mungkin nggak terlalu banyak ya Pak.
kayak PU, Ya. kesehatan, pendidikan gitu ya, atau yang punya atau lainnya gitu ya. Tapi sebagian besar adalah pekerjaan rutin dan sederhana, maka didorong tipe C, Pak. Tipe C ini kan relatif mudah, Pak. Iya. Tinggal Bapak berstrategi. Kalau kami kemarin itu disuruh mendaftar di batch berapa gitu ya. Kemudian kalau ada kesulitan kita bahas bersama via Zoom, termasuk latihan mengerjakan buku kerjanya, itu dibahas bersama tuh Pak. Nah, kemudian diupload, kan tidak ada uji kompetensinya Pak. Yang penting teman-teman PPK ini dari apa soal yang muncul di MOOC bisa mengerjakan sesuai dengan buku kerja yang disediakan gitu. Karena nantinya buku kerja kan dipakai sehari-hari mereka. Itu sih Pak mungkin salah satunya. Kalau Pak Nasir Ya. perlu suratnya nanti saya WA-kan Pak. Contoh. Siap, mantap. Perlu kami Pak Ya, WA-nya tuh dikirim berkasnya tuh biar ya kami asal ada mengajukan ke asal PBJ. ada pantun mah bisa Pak. Kemudian yang kedua Pak, yang ke yang kedua Pak, yang kedua diulangi Pak. Ya, ya memastikan Oke. kembali yang fungsional PBJ untuk dapat sertifikat apa kompetensi tipe B, C, A. Apakah harus pakai itu atau gimana? Nggak perlu Pak. Tidak diperlukan Pak kalau sudah JFPPBJ Pak. Kompetensinya memang ada 4, perencanaan, kontrak, swakelola, pemilihan. Jadi PPK itu bisa merangkap kompetensinya sebagai PPK. cuma 3 tuh Pak. Kenapa Pak? Merangkap sebagai PPK juga, berarti bisa Iya, jadi PPK tipe A, tipe tadi. iya itu kan tadi jelas Pak di 74A. Di 74A ayat 2-nya, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki pengelola pengadaan untuk ditugaskan sebagai Pokja dan PP. Ayat 3-nya, pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK tanpa harus punya sertifikat kompetensi PPK gitu Pak. Kemudian diperkuat di PRLKPP 7 tadi Pak, PRLKPP 7 2021. JFPP Ya, Madya dapat ditugaskan sebagai PPKA, muda PPKB, pertama PPK tipe C. Dalam hal tidak ada madya tempat panasir, muda boleh naik 1 untuk ditugaskan sebagai PPK tipe A. tipe Gitu A. Pak. Iya. Gitu Terima kasih, Pak. Pak. Jadi tidak perlu lagi Pak. Pak Nasir udah dianggap kompeten Pak. Aduh, hancur, Pak. Angga, Nah, Terima kasih, Pak. siap Mas Muklis. itu dianggap atau memang kompeten? Ibu Elis. Jelas itu. Hah? Itu dianggap Elis. atau Pakai kompeten? namanya. Itu yang Makasih, Bu. ngejawab ya orangnya langsung. Siap. Kalau saya mah dianggap Pak. Orang kemarin perpindahan pengajuan portofolionya cuma pemilihan penyedia kan Pak Nasir? Ya kan? Kemudian selama jadi JF sampai hari ini penugasannya hanya di Pokja kan Pak Nasir sama PP kan? Dan bisa lagi mundur, Pak, masalahnya. Oh iya barangkali putar balik Pak kalau nggak bisa mundur. Terima kasih ya Pak Nasir ya. Itu yang bisa sedikit dijelaskan Pak. Ya terima kasih kepada Pak Nasir. Mungkin satu kalimat yang bisa saya sampaikan ke Pak Nasir, mohon bersabar Pak. Nanti kalau sekiranya JFPBJ juga menjadi PPK nanti tahun depan, tapi kita upayakan dulu sampai maksimal seperti yang tadi disampaikan Mas Rangga ya Mas ya. Jadi PPK-nya suruh pada ikut apa MOC aja tipe C, tipe B gitu. Atau Selanjutnya Bapak dan Ibu, kenapa? kembalikan ke PA-nya lah. Kan dalam hal Oh, tidak ada baik. penetapan Mas PPK. Angga, saya nggak Yo, sepakat Mas. kalau dikatakan dikembalikan. Ya kan memang Oh, bukan kemenangan. dikembalikan memang punya dia Pak. Betul Mas Muklis. Mohon maaf, memang punyanya. Tidak perlu ada pendelegasian wewenang itu kan. Tidak perlu ada Limpah pelimpahan wewenang. memenang. Iya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan klik tombol raise hand. Tapi sambil menunggu, kita lihat di chat ada berapa yang bertanya. Oh ini mah malah ini ya. Ke apotek membeli obat dibeli untuk penyakit sembelit. Fungsional PBJ itu tugasnya berat. Penghasilannya sedikit naik, pang eh penghasilannya sedikit, naik naik pangkatnya pun sulit. Ah, keren. Dari siapa itu? Pak Nasir. Dari Pak Nasir lah, dari Pak Nasir, iya. Pak Nasir udah perlu surat pengunduran diri belum?
Baik Mas Rangga, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mas Riyah. Mungkin Di atas Ibu sebelumnya ada teh. sebelumnya. Sebelumnya ada tuh di atas tuh. Dari Oh iya, dari Pak Pak Paulus. Paulus ya. Oh Iya, iya. iya. Eh, Baik, kita bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Paulus. Sore Cak Rangga dalam pengajuan JPBJ melalui perpindahan jabatan lainnya, kita ter terdalam, maksudnya apa ya? Kita terdalam dengan terkendala mungkin ya, gimana maksudnya? Dengan surat rekomendasi dari LKPP terkait kebutuhan JF PPBJ. Pak Paulus, apakah masih bergabung? Biar bisa ngobrol langsung. Masih Siap, ada. Gimana Pak Iya, masih Paulus? ada. silakan. Selamat sore, Carangga. Sore Pak Paulus. Sore, Dari mana Carangga. Pak? Izin berdiskusi, Pak Carangga. Siap. Kami ini dalam pengajuan JFPBJ melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lainnya. Ya. Nah, kemarin itu waktu kita mau menginput portofolio dari teman-teman yang proses pengajuan, tidak terverifikasi karena surat rekomendasi dari LKPP-nya tidak dicantumkan. Tahun Rekomendasi 2022, rekomendasi ya, kebutuhan Oke. JFPBJ. Tahun Ya. 2022, kami pernah bersurat Carangga ke Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyangkut kebutuhan JFPBJ-nya kami. Hanya sampai sekarang kami belum mendapat rekomendasi tersebut. Kami sudah bersurat by email, by WA. Mungkin Carangga ada solusinya, Carangga. Siap. Justru surat penetapan kebutuhannya belum ada ya Pak Paulus ya? Betul, Carangga. Kami Tapi sudah kemarin mengisi kemarin form berdasarkan waktu Perlem pengajuan itu, sudah Carangga. ya masih pakai Perlem yang 2016 atau 2014 itu Pak. 14. Iya, iya, 14 betul. ya. Ya, Udah pakai anjap Pak ya? Udah anjapnya betul, masing-masing ya. betul. Siap. Coba deh. Ya memang harus ada dia Pak, karena begitu Bapak dapat penetapan formasi dari LKPP atas dasar surat itu kan mau diisi berapa, diajukan ke Menpan kan Pak. Nanti kemudian Betul. dapat SK. Sekian orang yang Betul. akan mengisi melalui jalur perpindahan, masukkan semua ke dalam sistem informasi perpindahan. Betul. Administrasi dan lainnya akan oke, mendaftarkan orang, mendaftarkan porto, baru ujian gitu ya Pak ya. Coba Bapak udah Betul. via e-office-nya LKPP Pak? Sudah melalui Sudah juga ya? izin, melalui Ibu Melva kemarin, tapi sekarang kan belum ada jawaban dari LKPP. Jadi kami kan begini, Carangga. Sekarang ini karena kami tidak mendapatkan surat rekomendasi, kan dua aturannya. Boleh dari PAN RB ataukah surat rekomendasi dari LKPP tentang kebutuhan JF PBJ. Ya. Karena kami tidak punya rekomendasi tersebut, di aplikasinya itu belum dibuka untuk menginput portofolionya, belum terverifikasi. Betul, Pak. Iya, pasti belum, Pak. Nggak bisa dia. Tahapan pertamanya belum dilalui soalnya. Ya, betul. Mungkin ada solusinya, Carangga. Coba nanti saya kasih kontak Bapak itu di WA, chat aja Pak ya, itu saya udah chat ke Bapak tuh. Siap. Terima kasih banyak, Carangga. Sama-sama, Selamat Pak. sore. Sore, Bapak. Iya, terima kasih Pak Paulus. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini ada yang raise hand lagi dari Bapak atau Ibu Isyana. Silakan bergabung, Ibu. Pak. Ibu. Dari Aceh. Oh iya, dengan Ibu Isyana silakan Ibu. Di on kamera. Maaf Bu, nggak ada kamera Bu ya. Gimana Mbak Isyana? Iya, izin bertanya Pak Rangga terkait apa pengajuan. Kami kan rencana akan mengajukan JUPUM PBJ dari PNS kan, PNS dari melalui perpindahan dari jabatan lain. Hanya saja ini kan apa PNS-nya itu masih jabatan pelaksana, sedangkan dia sudah golongan 4. Yang ingin kami tanyakan, nantinya yang harus dikuasai oleh PNS ini apakah apakah jenjang kompetensinya itu jenjang kompetensi madya atau jenjang kompetensi untuk ahli pertama?
Karena ada 3 orang ini kebetulan pangkatnya sudah 4, golongan 4. Seperti apa itu, Pak? Ya, siap. Karena sekilas kami lihat di SI perpindahan itu ada yang golongannya sudah 4 itu jenjang kompetensinya itu madya, sedangkan pengangkatannya nanti ahli pertama. Mungkin karena jabatannya tadi pelaksana, Pak. Jadi yang sebenarnya seperti apa nanti, Pak, yang harus disiapkan oleh PNS ini dalam menghadapi uji kom untuk pengangkatan ke Jakfungnya? Ya, baik Mbak Isyana. Ya, sekarang kan sistem informasi perpindahan lagi maintenance ya, menyesuaikan dengan Permenpan 1 dan Per BKN 3. Kalau di suratnya LKPP 2 Oktober dia baru dirilis kembali, Mbak. Jadi kalau kita mempersiapkan portofolio itu untuk jenjang yang dituju, Mbak, bukan berdasarkan pangkat golongan. Jadi karena sekarang ketentuannya pelaksana apapun pangkat golongannya adalah ahli pertama, maka portofolio yang disiapkan yang sesuai dengan indikator kompetensi ahli pertama. Nanti setelah 1 tahun di ahli pertama kan dapat mengajukan untuk mengikuti diklat atau uji kompetensi ahli muda. Siapkan lagi portofolio ahli muda. Ini kan ngejar ya. Nah, nanti setelah tercukupi angka kredit di ahli muda dan minimal 1 tahun, mengajukan lagi untuk uji kompetensi ahli madya. Baru siapkan portofolio yang ahli madya. Begitu sih Mbak, kalau yang ketentuan sekarang. Memang betul pelaksana dia ke ahli pertama semua Bapak Ibu ya. Ahli pertama semua. Tapi jangan khawatir nanti kawannya angka kreditnya itu sudah diakomodir oleh Per BKN 3. Jadi kalau dia 3D gitu ya, pelaksana masuk JF ahli pertama, kemudian setelah dia naik ke ahli muda itu langsung dapat angka kredit sekitar 75 itu ya kalau sudah lebih dari 3 tahun. Jadi kurangnya hanya 1 tahun supaya mengejar kesesuaian antara pangkat dengan jenjang gitu ya. Mulainya memang dari ahli pertama, tapi di Per BKN 3 sudah diperhitungkan ya penetapan angka kreditnya ketika dia bisa naik ke ahli muda. Nggak perlu nunggu lagi 4 tahun, dia langsung dapat 3 kali predikat baik gitu ya selama 3 tahun, 75. Jadi siapkan saja yang ahli pertama, Mbak Isyana ya. Jadi seputar pengadaan langsung, tender cepat kalau pemilihan ya. Kalau kontrak, kemudian perencanaan, berarti yang tadi, yang sederhana. Kemudian kalau yang swakelola tadi, swakelola berarti terkait dengan swakelola menyusun rencana persiapan pelaksanaan, yang swakelola yang ada pedoman atau panduannya, kemudian jelas input proses output dengan keahlian tertentu dan bahan material sederhana. Itu sih paling Mbak Isyana. Jadi pakai yang ahli pertama ya. Ya, bagaimana Mbak Isyana? Iya, Bu. Sudah. Sudah cukup? Sudah, Bu. Iya, sudah cukup. Oke, makasih Mbak Isyana atas pertanyaannya. Izin lihat di chat kembali Mas Rangga sebelum ada yang try send lagi. Eh, Tadi lanjut ke Ibu Ibu Mas Riah ya. Iya. Mohon info bagaimana kalau JF pengelola PBJ tidak terlibat atau tidak ditugaskan dalam PBJ, tapi melaksanakan tugas lainnya. Bagaimana dengan SKP yang tidak berhubungan dengan JFT-nya? Terima kasih. Ibu Mas Riahnya masih bergabung, Ibu? Lagi Lagi asar katanya. Oh iya. Ya ada Silakan, Mas. dua ini sih Bu Mas Riah ya, kalau mengacu kepada kedudukan, yang penting Ibu harus karena JF berkedudukan UKPBJ terkait penugasan di model SKP sekarang kan kita intervensi ya, investasi ini tujuan yang harus dicapai oleh atasan kita gitu ya. Kalau tidak ditugaskan sebagai Pokja, ya berarti ambillah tujuan, kan nggak mungkin cuma satu nih ya. Untuk proses pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan oleh kabironya gitu ya. Nah, ambillah peran untuk yang lain gitu. Karena sekarang tidak bergantung kepada jumlah paket, tidak bergantung kepada banyaknya penugasan sebagai Pokja atau PP gitu ya. Di SKP yang model sekarang.
Karena dia hanya konversi dari predikat kinerja. Yang penting kedudukannya tetap di UKPBJ, kemudian melaksanakan tugas lain, muat dalam SKP-nya gitu ya. Kemudian disetujui oleh kalau atasan setuju kan berarti memang diketahui ya kita tidak ditugaskan. Kemudian nanti di akhir tahun tergantung predikat kinerjanya nih yang akan dikonversi sebagai angka kredit. Agak lebih fleksibel yang sekarang. Gitu sih Teh. Jadi nggak terlalu khawatir gitu ya Mas ya, seperti ada Iya, temen kalau dulu yang kan kita fokusnya ke jumlah harus paket angka ya. kredit ya. Iya, angka kredit tetap ada, tidak Oh hilang. iya, butir kegiatan. Hanya konversi kan dia, konversi dari predikat kinerja. Nah, predikat kinerja ini kan nanti isinya hasil kerja sama perilaku kerja. Kalau perilaku kerja kan yang berakhlak itu ya, Iya. berakhlak gitu. Kalau hasil kerja ini kan kita cascading dari punyanya pimpinan, jadi punyanya atasan kita gitu. Kalau dia ternyata tahu kita JF tapi tidak ditugaskan, ya kita cascadingnya apa yang berhubungan dengan ininya pimpinan tadi kan, perjanjian kinerjanya pimpinan gitu aja. Gitu. Seperti yang lagi jadi PLT ya Pak ya? Ya, betul. Kan punya tugas lain gitu. Ya tugas lain. Jadi Punya tugas aman ya Mas lain ya? gitu. Kalau dengan konsep yang sekarang, iya Teh itu. Iya. Tapi nanti perlu dipertimbangkan ketika lama tidak ditugaskan, mau pindah jenjang portofolionya. Jadi gimana Portofolionya Mas? Baiknya palingan. Mas? Ya, kalau mau ke Madya kan mempersiapkan portofolio Madya gitu ya. Artinya Ya. tetap menjadi melaksanakan kompetensi PBJ, intensitasnya yang dikurangi gitu loh. Kalau saran saya sih ya, mungkin 1 atau 2 paket, tapi yang termasuk paket strategis, yang nilainya besar. Jadi kita mempersiapkan juga portofolio ke Madyanya. Intensitasnya aja yang dikurangi, tapi melaksanakan tugasnya tetap. Melaksanakan kompetensinya. Paling gitu, Iya. Teh. Ya, siap, mungkin nanti izin diskusi lagi dengan melalui WhatsApp, Mas. Aduh, WhatsApp saya Lanjut ganti ini, nomor, Teh. mau Apa? minta ke Pak Mana Puji. lagi? Ini ada dari Ibu Betty Apriliana dari Subang ya, Ibu ya. Untuk UKPBJ yang sudah level proaktif, UKPBJ diminta untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kontrak. Boleh dijelaskan batasan kapasitas UKPBJ dalam serah terima kontrak dan bagaimana mensosialisasikannya ke PPK terkait hal tersebut. Karena kalau di daerah agak sulit mengintervensi ranah PPK. Silakan Mas Rangga. Bu Betty-nya masih gabung, Bu? Ya, silakan. Silakan Ibu PLT. Ini mah UKPBJ. Atau Mas Muklis tuh kepala UKPBJ. Saya Nah, yang itu ini Ibu tidak Betty-nya terlalu gabung memahami. nih. Ayo Bu, jangan Mas main Muklis TikTok gimana aja di sama Kediri? Mas Rangga, Bu. Aduh, Itu Mas tuh apa? Boleh, Bu. Terlibat aktif dalam pengelolaan kontrak. Salam. Ya, ini udah gabung Mas Ibu Betty-nya. Silakan Bu, diskusi langsung. Iya, Ke terkait Mas Muklis teh langsung. terkait kami itu kan sekarang lagi dalam penilaian kematangan ya Pak. Saat ini tuh udah 8/9, sebentar lagi udah mau ke level 3. Nah, ada kemarin tuh dari hasil pertemuan di Jabar, Pak Kabak tuh memberi wejangan lah gitu. Nanti kalau ke depannya untuk proaktif itu kan UKPBJ diminta terlibat aktif ya dalam ranah serah terima pekerjaan. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait hal tersebut, seberapa besar kapasitas kita UKPBJ tersebut dalam serah terima pekerjaan tersebut, Pak. Terus mensosialisasikan ke PPK-nya seperti apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Ya, silahkan Pak Mukhlis dijawab, Pak. saya saya sama-sama belum proaktif sih. Yang mungkin sih kalau seperti itu kan mungkin lebih bisa aktif dalam memberikan pendampingan ya kan di dalam pengelolaan kontrak kan itu. Kayaknya gitu aja sih. Kan tidak mungkin masuk ke area apa ya PPK ya gitu nanti khawatirnya tapi tetap tetap dalam arti memitigasi resiko kontrak lah terutama kan karena kan banyaknya permasalahan itu kan muncul dari kontrak yang mungkin tidak firm begitu ya Mas Rangga ya.
Jadi mungkin dengan kehadiran teman-teman di UKPBJ yang tidak hanya mungkin mereview tetapi terlibat di dalam nanti pelaksanaan pekerjaan itu kan mungkin itu akan lebih bisa hadir lah UKPBJ di teman-teman di pelaksanaan. Saya kira teman-teman dari PPK pun pasti akan sangat senang sekali gitu kan apabila kita bisa hadir gitu kan. Mungkin seperti itu saja sih langkah-langkah itu. Yang selama ini mungkin kita hanya review selesai, tapi kan ini kita hadir untuk memberikan pendampingan kepada mereka terkait dengan kontrak itu dan sampai dengan pelaksanaan. Kan permasalahan kontrak itu kan pasti banyak sekali Mas Rangga ya Ibu ya. Jadi kan kalau teman-teman di UKPBJ bisa hadir di situ itu kan itulah peran dari teman-teman UKPBJ sebagai proaktif gitu kan, sebagai pusat keunggulannya kan di situ. Mungkin gitu sih Bu Betty. Oh siap Pak, makasih. Boleh satu pertanyaan lagi Pak buat Mas Rangga? Boleh buat Ibu Betty mah boleh, silahkan. Oh, saya kena juga, oke siap. Izin bertanya Mas Rangga, ini kan selama ini selain JF ya, di kami itu yang jadi pejabat pengadaan dan pokja pemilihan itu kan ada personil lainnya. Mereka-mereka yang belum bisa jadi JF. Nah, buat 2024 ini kan mereka sebenarnya udah ikut pelatihan yang MOOC-nya. Cuma kan sekarang mereka belum bisa ikut uji komnya ya karena dikhususkan buat TNI dan Polri kalau nggak salah. Nah, kalau kayak gitu nanti 2024 apakah mereka peran mereka itu seperti apa nanti di UKPBJ gitu. Kalau misalnya dari aturannya sendiri tidak bisa membuat mereka untuk beraktivitas seperti Pokja atau pejabat pengadaan seperti biasa gitu. Gitu Pak. Soalnya lumayan ada 7 orang dan beberapa itu mereka memegang paket-paket strategis sih Pak. Gitu aja. Makasih. Ya, silahkan Mas Rangga. Yang 7 orang itu nggak mau jadi fungsional deh. Ada yang terhambat di pendidikannya Pak, belum S1, terus ada yang emang baru proses pengusulan gitu Pak. Oke. Ya sebenarnya jawabannya sudah ada di Perpres 74B tadi. Jawabannya, ntar saya tampilkan lagi. Sudah bikin reaksi belum? Sudah 60% belum? Sekarang itu dari berapa ya? Dari 26 kalau nggak salah kita udah ada sih 60% kurang lebih. Oh, kalau sudah ada 60%, optimalkan yang pengelola pengadaan. Tapi kan kasihan Pak yang personil lainnya. Soalnya kalau nggak jadi Pokja kan nanti TPP-nya turun. Iya, cuman aturannya kan begitu. Personil lainnya hanya untuk KL paket sedikit sama TNI Polri. Ya. Aturannya sih yang ini yang mengatur demikian. Tuh. Maka ya mau nggak mau dia pindahkan ke pengelola pengadaan yang belum sekolah ya suruh sekolah. Tuntutannya kan begitu soalnya. Persyaratan sebagai JF-nya nih. Karena dia JF keahlian bukan JF terampil. Mau nggak mau harus S1. Kalau dia sudah di atas 60%, maka klausul nomor 2 ini kan tidak bisa diterapkan kan. Untuk kombinasi satu Pokja, satu JF, sisanya PNS yang non JF tapi punya sertifikat tingkat dasar. Kan tidak bisa diterapkan ya kan. Kalau sudah lebih dari 60% dari target di akhir Desember, iya. Gitu sih Teh, kalau mau paling jadi tim. Ya gitulah artinya. Teh Betty ini kan memikirkan kawan-kawannya nih, kaitannya nanti dengan tunjangan yang akan turun gitu. Tapi kawan-kawannya harusnya memikirkan dirinya sendiri juga. Saya belum S1, maka saya harus ngambil S1 gitu. Kan persyaratannya memang demikian gitu. Kemudian yang sudah memenuhi S1 dan lain sebagainya ya segera diproses nanti 2 Oktober kan dibuka lagi nih sistem informasi perpindahannya. Pilihannya gitu sih di tempat kami juga begitu nih, mau didorong jadi fungsional semua. Kalau tidak mau ya iya pilihannya ya menjadi fungsional lain di UKPBJ. Kalau kami sih tunjangannya tidak berdasarkan tugas sih ya, tapi kelas jabatan. Jadi kalaupun tidak ditugaskan sebagai Pokja misal ya, dia pengelola PBJ tapi geser ke sumber daya pendukung ekosistem gitu ya. Jadi advisor dan lain sebagainya.
Tunjangannya tidak berubah karena kelas jabatannya tidak berubah karena jabatannya tetap fungsional pengelola pengadaan. Gitu sih Teh sarannya. Terus satu lagi Pak, terkait single salary gimana nih Pak tanggapannya? Hah? Aduh, Single saya nggak salary. saya nggak tahu menaut Teh urusan itu sumpah deh. Ya runut aja Teh, runut di per LKPP 10 yang di UKPBJ berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Artinya kan terus di Perpres 33 yang diubah jadi 53 yang sudah diupload Mas Muklis ke FB-nya itu kan tidak ada yang hilang itu larangan untuk menerima Iya, honorarium buat kita yang di pemerintah daerah. Jadi masih per diarahkan paket aja ya. jadi satu ke tunjangan kinerja gitu. Jadi nggak pengaruh nih jauh dekat banyak dikit jumlah paketnya. Gitu sih Teh Betty ya, sambil nunggu kita Ya siap. pemerintah kan katanya lagi menggodok terkait dengan berbasis kinerja yang sekarang udah banyak berseliweran tuh di media sosial berita, wah nanti golongan segini dapat segini, kita tunggu saja. Tapi kalau untuk urusan pengadaan kan di Perpres 84 terkait APBD 2023 udah ada ruang tuh yang bertugas UKPBJ dapat diberikan tunjangan. Lebih itu kan banyak tuh udah mulai muncul-muncul di peraturan, jadikan saja bahan advokasinya. Gitu sih Teh. Siap, makasih ya Pak. Sami-sami. Gimana? Udah cukup Teh Betty? Oh, udah cukup Bu, makasih. Nanti kita jadwalkan lagi main TikTok bareng ya. Enggak, saya nggak main TikTok setelah nggak boleh jualan. Nanti kita ajak Pak Muhlis deh sepertinya. Eh, Bapak dan Ibu, lanjut di sini masih yang Raisan masih belum ada. Di sini ada yang masih bertanya di kolom chat dari Ibu Seni Supreti Murti, tapi tadi izin lagi sholat dulu katanya. Berarti kalau PPK dikembalikan ke PA, tidak perlu punya kompetensi buat PA. Seperti itu, Mas. Ya memang nggak perlu kompetensi kalau PA. Nah, Iya. Mas Muklis tuh yang lebih paham tuh. Jadi kan memang Oke. di Permendagri-nya di PP 12 Permendagri 77 kan memang tugas fungsi PA gitu ya Mas Muklis ya. Yup, yup. Sudah Oke. mengikat di Jadi sana. Bu Seni tadi Jadi jawabannya tidak perlu ya, Mas ya? bukan tidak perlu sih, gitu. Memang Kan tidak Iya, ada. perlu atau tidak perlu, gitu kan? tidak Ya wajib. wajib gitu. Kalau perlu sih semuanya harusnya perlu, gitu kan? Perlu. Karena Iya. untuk kompetensinya baik dia sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran itu kan paling tidak kan harusnya paham atau tahu lah terkait dengan pengadaan. Karena sehari-hari kan juga itu yang dilakukan. Saya kira ya perlu, tapi kan tidak wajib gitu ya Mas Ran ya. Iya betul. Oke, Mas, izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini baca jangan ya, Mas ya, dari Pak Nasir. Nggak usah lewatin aja. Nggak usah ya, lewat aja ya. Japri saja Pak Nasir. Lanjut ke Pak Kris. Bu Kris. Ibu Kris ya, Bu Kris ya ini. Mas, kalau Iya. mau ikut pelatihan sementara, mau level apa ya? Karena kalau di rumah sakit saya PPK itu muter dari yang konstruksi dan non-konstruksi. Silahkan, Mas. Kalau Bu Kris bukan JF ya diawali dengan tipe C, Bu. MOC PPK-nya. Karena kalau kita lihat di media sosialnya Pusdiklat, syarat ikut pelatihan tipe B itu harus punya sertifikat kompetensi tipe C. Jadi mulai dari C, Bu. Walaupun pada yang personil lainnya itu ada juga yang nggak punya tipe C, langsung tipe B. Tapi dia punya portofolionya. Pilihannya dua itu sih. Dari tipe C Ya, aja, Bu. ya Ibu Krisnya MOC. masih gabung, Bu. Barangkali masih gabung, Ibu Krisnya. Masih. Nah, silakan mau diskusi langsung, Ibu. Ya. Kalau Dari tipe C, Bu misalnya, Kris. oh gitu Mas Rangga, meskipun Iya. misalnya gini, karena kemarin kan ada teman-teman bilang juga kalau yang di rumah sakit yang lain juga ya, kalau misalnya kita sudah di PPK lama, tetap meskipun sudah mengerjakan gedung ratusan miliar gitu, itu tetap kita PPK waktu itu juga PPK gitu di ratusan miliar konstruksi gitu, masih kita tetap ke tipe C dulu ya.
Kalau begini Bu, kalau yang saya pahami Bu ya, kalau kita lihat di akunnya Pusdiklat, salah satu syarat kalau mau ikut blended learning yang B, dia harus punya Mm-mm. C. Tapi beberapa yang kita dampingi gitu ya, kayak dari TNI Polri, itu bisa langsung B, C-nya diganti portofolio Bu. Gitu, Hmm. C-nya diganti portofolio. Portofolionya bentuknya apa ya, Mas? Portofolio level 2 PPK Bu. Maksud saya, eh, apakah Jadi bentuk pelatihan, apakah bentuk enggak, bukan. portofolionya? Jadi Ibu punya dokumen perencanaan kontrak swakloyang level 2, Bu. Jadi kalau level 2 itu kalau bicara perencanaan, nyusun HPS, spesifikasi, KAK, Mm-mm. kemudian rancangan kontrak untuk yang pengadaan-pengadaan langsung gitu, Bu. Kemudian nanti kalau pengelolaan kontrak ya SPK, pengendalian kontraknya. Swaklola yang tadi, Bu, swaklola yang ada pedomannya. Yang seperti itu, Bu, kan pasti ada tuh, Bu. Sudah ada, Pasti sudah ada, kami iya. lakukan gitu ya. Iya, tapi harus ditunjukkan portofolionya kalau pengalaman yang kemarin-kemarin ya, Bu. Oh, Tapi oke, kalau Ibu oke, oke. portofolio yang sudah Ibu kerjakan tadi tidak dapat ditelusuri lagi keberadaannya, sekarang lebih sering prosesnya sebagai PPK yang paket-paket pekerjaan kompleks gitu ya. Ibu ikut MOOC-nya saja. Itu kan bisa bisa dikerjakan eh, fleksibel gitu kan, Bu. Nah, Oh, jadi siap, siap. gantinya portofolio tadi adalah sertifikat. Tapi Nah, kalau sudah punya itu sebenarnya bisa diajukan. Seperti kami kalau di kelas penjenjangan, Bu, kalau mau ke Madya kan, kalau tidak punya mm, portofolio, kami ikut diklat. Diklat penjenjangan kan, nanti ada buku kerjanya, ada kertas kerjanya, baru diuji kompetensikan. Tapi kalau sudah punya, kami ikut uji tertulis, kemudian langsung kompetensi berdasarkan portofolio yang kita punya. Kurang lebih sih sepertinya sama, Bu, dengan yang PPK pun begitu. Nanti Bu Kris cek dulu. ya, Tadi kan di bahan paparan ini ada, Bu, yang level 2 PPK level 2. Yang oke, PPK oke. tipe C. Ada nggak yang portofolio sesuai level 2? Kalau nggak ada, Ibu masuk ke MOOC-nya LKPP, ikut yang tipe C. Kan tidak ada ujiannya, Bu. Oh Tidak gitu ada ya. ujiannya, ya Siap, hanya ada 11 buku kerja nanti yang harus Ibu kerjakan, waktunya fleksibel. Banyak Nah, tugasnya, Bu. nanti siap, sertifikatnya siap. sertifikatnya bisa dicetak. Nah, itu sebagai dasar nanti lanjut ke yang tipe B. Oke, Pilihannya siap. dua, Bu ya. Kalau nggak portofolio, Oke, sertifikat. siap, Sertifikat siap. tipe C. Ya, makasih Mas Rangga. Sama-sama, Makasih, Bu Gratis. Kris. Ya, Iya, sama-sama Ibu. Masih ada waktu 6 menit lagi ya Mas ya. Masih ada beberapa Ya, chat, kita lihat aja. Eh, dari Pak, sebentar. Pak Fasa. Iya, dari Pak Pasa. Terkait Kedudukan dengan JFPBJ. kedudukan JEPBJ di Pemkab, jika merujuk pada pasal 74A Perpres 12 tahun 2021 dan bab 3 Perlem LKPP nomor 7 tahun 2021, apakah harus berada di UKPBJ? Bagaimana jika ada JEPBJ yang secara kepegawaian berada di perangkat dinas? Berdasarkan pasal 9 ayat 74A Perpres PBJ, atas dasar pertimbangan kewenangan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Maksudnya dari ketentuan ini bagaimana? Silakan, Mas. Ya, Mas Fasa ya. Ya, jadi jelas memang di 74A ya, sumber daya pengelola fungsi pengadaan berkedudukan di UKPBJ kecuali ditugaskan sebagai PPK dapat klausulnya ya, dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Itu ya harusnya jadi teman-teman yang JF di tempatnya Pak Fasya yang masih di OPD harusnya ditarik secara kepegawaiannya dipindahkan ke UKPBJ agar UKPBJ-nya formasinya bisa terpenuhi, kemudian pusat keunggulannya itu bisa jalan gitu Mas, karena sumber daya manusianya cukup gitu. Ketentuannya begitu Mas Fasa ya. Tapi kalau saya Mas Fasa JFPBJ, secara kepegawaian di UKPBJ gitu ya, kemudian ditugaskan sebagai PPK, itu boleh Mas berkedudukan di luar UKPBJ.
Boleh kalau sebagai PPK ya, karena PPK kan identik dengan OPD-nya nih. Tuh, seperti itu. Lanjut Mas Rangga, kita percepat saja, ini masih ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya Pak Rangga, jika rencana aksi di UKPBJ sudah terpenuhi lebih dari Ya, 60%, apakah masih bisa PA instansi yang PPK, terutama di ranah justru, konstruksi PPK justru, sebaiknya ya, kompeten di konstruksi juga? justru memang eh, di tadi Pak Zohimar ya yang dibahas Mas Muklis di PP 12 sama di Permendagri 77, kewenangannya memang di PA itu melekat. Kewenangannya di PA itu. Jadi ya sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa. Kewenangannya di PA, hanya ketika ada rentang kendali, anggaran yang dikelola, kompleksitas gitu kan. Muncullah surat edaran bersama waktu itu setelah debat panjang itu terkait dalam hal tidak ada penetapan PPK kan, muncul surat edaran bersama Kepala LKPP dan Mendagri. Ada dimungkinkan lagi penetapan. Sebenarnya kalau Permendagri 77 mah tidak ada penetapan PPK dalam APBD itu. Di Perpres pun begitu kan, dalam hal tidak ada penetapan PPK, maka PPTK dapat ditugaskan sebagai PPK. Gitu Pak. Jadi sebenarnya memang punyanya PA kewenangannya. Mulai deh. Ya gimana Mas, udah cukup waktunya? Atau kita habiskan? Masih ada 2 pertanyaan? Ya ini apa lagi nih habis. Kompetensi Kepala UKPBJ gimana, Mas Rangga? Kompetensi Kepala UKPBJ ada di, ya dia kan cuman STTPL Mas. Ikut pelatihannya lah. Oh, ya, cukup ikut pelatihan Hah? aja. Iya, nggak ada uji kompetensinya. Itu secara MOOC atau ini ya harus Belum tahu nih Mas, belum tahu tahu. MOC atau blended nih Hmm. STTPL-nya. Kalau Nggak, nanti kalau di perel nanti khawatirnya kalau Hah? terus kalau nggak MOC terus nggak lulus gitu kan. Kalau mungkin MOC kan sudah diikuti sertifikat keluar gitu. Misalkan kalau ada kompetensinya gitu kan terus nggak lulus terus gimana Mas Rangga? Apa itu harus diganti gitu maksudnya? Nggak Mas, ujian ulang dulu lah, jangan cepet-cepet diganti. Mau diganti ya, mau ganti apa mau promosi? Mau promosi Mas? Oh, berarti Promosi kan? bisa dipromosikan gitu. Ya dia ada 5 level tuh Mas kalau di perel PP3-nya. Kelembagaan itu, tapi nggak tahu nih apakah blended, apakah MOC, karena kan cuma STTPL. Oh, berarti ada 5 kompetensi yang harus di ini ya. Ada lima level ya. Oh, ada 5 level untuk 5 level kalau KBJ. untuk yang kelembagaan tadi Mas. Oh, ya. Kelembagaan, tapi nggak tahu nih nantinya apakah ada level-levelan gitu ya. Kepala UKPBJ dengan pengelolaan anggaran sekian, level sekian, nggak tahu juga. Belum ini nih baru kamus kompetensinya kan yang keluar. Ya. Apa itu mungkin itu ke depan atau mungkin menjadi syarat gitu Mas Rangga ya. Jadi untuk menjadi kepala UKBJ Harusnya sih Mas ya. harus memiliki kompetensi gitu ya. Iya harusnya. Atau Setuju. untuk Jafung dibebaskan dari kompetensi gitu ya. Berarti jadi nanti itu peluangnya jangan semuanya ya bebas tuh. Nah, maksudnya itu nanti kan jadi peluangnya teman-teman di Jafung PBJ itu untuk menjadi kepala UKPBJ tanpa harus memiliki kompetensi misalnya. Iya. Emang bisa Pak dari JF langsung jadi kabag Pak? Ya PLT dulu lah paling tidak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin waktu jua yang eh, kalau Madya bisa teh oh iya, ya nggak langsung. apa-apa Mas. Tenang Mas, saya mau uji kom ke Madia dulu. Ya baik Bapak dan Ibu, waktunya ini sudah tinggal 1 menit lagi bahkan. Pak Muji, silakan barangkali ada yang mau ditambahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Elis, Pak Rangga. Kalau pesan saya gini aja, jadi kita itu jangan karena peraturan mengambil kompetensi minimal. Ya, kita tingkatkanlah semua hal. Ketika kepentingan semua hal, maka kita nanti akan ada namanya di Jusama itu apa? Wahadaina hunajdain. Kita diberi 2 jalan. Apakah kita yang tersiksa dengan pengadaan ataukah kita menikmati pengadaan. Nah, gitu. Jadi hari ini kita ada choice, 2 pilihan. Apakah kita yang tersiksa dengan pengadaan kayak Pak Mulis itu, ataukah kita menikmati pengadaan kayak Pak Rangga itu.
Ya ini. Jadi saran saya jangan belajar hanya sekedar peraturannya, kompetensinya ini sebagai minimal ya, harus dipelajari semua hal. Berikutnya, eh, saya beri apresiasi pada Pak Rangga. Ya, ini kan siapa yang harus mewajibkan Pak Rangga mengetahui tentang kompetensi Jabung dan sebagainya. Nah, ini Pak Rangga punya keunggulan karena belajar duluan. Ya. Dengan belajar duluan, ya banyak dicari-cari orang lah, gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita harus belajar duluan lah, sehingga kita bisa menikmati pengadaan. Gitu aja lah. Walaupun honor PPK nggak ada ya untuk Pemda Nggak ya. ada, Pak. Nggak ada, masih nggak ada, Pak. Saya ada di berdua. Ya itu ya Adanya PPK pilihannya. SKPD, Pak. Ya, pilihannya Bapak Ibu dengan adanya kompetensi seperti ini jangan tersiksa oleh pengadaan. Saya berharap semua menikmati pengadaan. Terima kasih Pak Rangga sama Siap, sama-sama, Pak. ya, wassalam. Iya. Terima kasih, Suhub. Silakan Pak Muhlis, ada yang mau ditambahkan? Ya, yang pastinya apa Mas sampean tertekan, Mas. Tidak menikmati pengadaan. kompetensi itu ya pastinya itu akan menjadi tujuannya pasti untuk pengadaan yang lebih baik lah. Pastinya kan itu. Mungkin itu aja sih. Makasih Mas Rangga, Pak Muji. Iya. Ben klise Silakan Mas, statementnya. closing statement-nya. Nggak, saya masih menelaah statement Mas Muklis ya. Pengadaan Oh, yang lebih baik atau lebih baik pengadaan gitu. Baik, Bapak Ibu, intinya begitu ya. Silakan berstrategi ya terkait dengan pembunuhan kompetensi. Kan ini udah deket lagi, bentar lagi gitu ya. Tadi yang Pak Muji sampaikan betul, gitu. Tipe C memang yang paling minimal gitu ya. Tapi kalau kita punya yang lebih tinggi, kemudian dibutuhkan gitu kan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, ya kita jadi bisa membantu proses pembangunan dengan menikmati pengadaannya. Kan tujuannya punya kompetensi itu kan kompeten, pengetahuan, sikap perilaku, makin bisa memahami bikin dokumen yang benar kayak gimana gitu ya. Jangan lihat sisi ininya dulu, sisi negatifnya dulu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih Teh Elis, mohon maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan tidak masuk blacklist Pamuji, saya tetap di repeat order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, waktu sekarang juga sudah lebih dari 3:30, waktunya sudah habis. Saya sebagai moderator juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Mas Rangga atas paparannya yang luar biasa, kepada narasumber kita yang kedua juga Pak Muhlis, dan kepada Suhu Muji yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk menjadi moderator. Dan tidak lupa juga kepada seluruh peserta webinar, kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih masih bergabung di sini. Meskipun sudah berkurang dari awal sekitar 130-an, sekarang sudah mulai keluar. Tapi terima kasih Bapak dan Ibu atas semangatnya, atas kepeduliannya kepada peningkatan kompetensi PBJ ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.